Iya, siap. Saya share dulu, Prof ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai, saya meminta bahwa mungkin bisa di-mute dulu untuk lancarnya acara kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Wallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang terhormat dan kita banggakan guru kita Gus Wahid, yang terhormat para profesor, yang terhormat para rektor, yang terhormat para akademisi dan saudara-saudaraku yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman Islam dan kesehatan. Sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam halaqah yang dibimbing oleh Gus Wahid. Tak lupa salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini merupakan Zoom meeting halaqah kita yang ke-9 dengan tema The University of Islam from Text to Context. Baiklah, untuk selanjutnya kita persilahkan kepada guru kita Gus Wahid. Silakan, Prof. Mohon di mute semua. Di mute semua. Tadi masih ada yang tidak mute sehingga mengganggu. Siap, Prof. Saya kontrol. Ya. Ya, tolong dikontrol dan siap, Prof. Suara saya jelas ya, Bu Moderator? Siap, Prof. Jelas, Prof. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazida. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khassana bi khairi kitab unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma 'alaina an-ni'mata bi a'dami minhajin suri minhajil Islam. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وحين اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipertemukan dalam rangka silaturahim dan kita halaqah. Halaqah ini artinya FGD. Semuanya kita sama-sama menjadi belajar dan juga mengajar. Jadi di sini bukan pengajian, tapi ini sifatnya sama-sama mendalami sesuatu. Jadi nanti kami mohon banyak di sini guru-guru kita, suhu-suhu kita, sehingga kita saling melengkapi,
Kalau kurang ditambahi, kalau lebih ya dikurangi sendiri. Nah ini, jadi saya tidak merasa beban ya, karena ini halaqah ya. Jadi dan ciri orang ulul albab itu adalah orang yang selalu siap mendengarkan pendapat orang lain, kata Al-Quran. Alladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah, dan bisa memilah mana yang terbaik. Jadi al-haqqu min rabbik. Jadi kebenaran itu dari Tuhan. Kita semua adalah berupaya untuk mendapatkan kebenaran terus-menerus yang jauh lebih tinggi. Nah, kita sekarang ini membahas soal alamiyatul Islam, tentang universalitas Islam, ya. Nah, karena kita sering kata Rasulullah, orang yang akan dibuat baik itu akan diberi pemahaman yang dalam terhadap agama. Kita mungkin sudah beragama, tapi kadang-kadang kita itu belum menangkap esensinya, masih dangkal, masih parsial, ya, sehingga memberikan imbas kepada perilaku kita. Dan kadang-kadang perilaku kita itu justru kadang-kadang tanpa disadari against Islamic values, qimatul Islam. Jadi kalau kata ulama, kita hanya namanya Islam, tapi perilakunya tidak Islam gitu. Nah, oleh karena itu kita berusaha untuk terus melakukan update, melakukan upgrade, ya, jadi agar kita itu betul-betul menangkap esensi, sehingga merasakan bahwa Islam itu betul-betul hudan, petunjuk. Jadi basyiran, memberikan kabar gembira dan peringatan. Dan Allah berjanji kalau kita bersungguh-sungguh, siapapun itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi banyak cara untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, tapi yang paling penting kita harus sungguh-sungguh, betul-betul berniat untuk membedah, menyelami Islam itu. Karena Islam itu sangat tinggi sekali. Nah, tapi banyak sekarang itu, kata ulama, al-Islam mahjubun bil muslimin. Jadi banyak Islam itu, kehebatan Islam itu tertutupi oleh perilaku kita yang norak, yang deso gitu ya, yang kadang-kadang tanpa kita disadari, kita mengatasnamakan Islam tapi membunuh orang, mengatasnamakan Islam kita membenci orang. Padahal ajaran Islam itu tidak begitu, ya. Dan Islam itu sangat fleksibel, sangat luas, ya. Jadi alamiah. Alamiah itu artinya universal. Nah, makanya kita mencoba untuk membuktikan bagaimana dalam Al-Quran itu berbicara tentang Islam itu sendiri. Nah, supaya kita semakin yakin dan kita supaya lebih hati-hati. Mana pemahaman-pemahaman yang sebetulnya sudah mengalami distorsi, pemahaman-pemahaman yang mengalami suatu deviasi, ya, sehingga memberikan imbas kepada perilaku. Nah, ini bahwa betul-betul ajaran Islam itu alamiah, universal. Nah, tentu kalau universal itu artinya harus luas, harus fleksibel. Jadi bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Indonesia. Nah, berbeda dengan para rasul Nabi yang sebelumnya, memang diutus khusus untuk kaum tertentu. Nah, ini nanti kita coba, ya. Jadi buktikan gitu bahwa memang ini dalam Al-Qur'an, ya, bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu betul-betul satu message, satu visi, suatu misi yang sifatnya alamiah. Alamiah itu universal, ya. Jadi universalitas itu mencakup tidak hanya manusia, juga jin, juga semua alamiah. Jadi tidak boleh kita kemudian persempit, kita redusir kepada konsep-konsep yang kerdil, ya, seakan-akan Islam itu hanya untuk orang Indonesia. Tidak. Jadi ini kita harus memberikan mencoba membuka bagaimana pandangan Al-Quran. Nah, nanti kita semua bisa mengecek, ya, bahwa betul-betul Islam itu sangat luas, sehingga konsep-konsepnya itu bisa diuji secara ilmiah. Jadi memang Islam itu linnas, ya. Rasulullah juga bukan lil muslimin. Jadi siapapun, jadi ini terbuka, kajian yang terbuka. Jadi orang yang berbeda agama pun boleh ini. Karena apa? Untuk menunjukkan bahwa Islam itu memberikan blessing kepada semua. Nah, ini harus kita rubah satu cara berpikir paradigma bahwa Islam itu egois, sangat sofinistik, ya. Nah, ini kita harus merubah cara berpikir itu. Karena Al-Quran juga begitu. Nah, tapi karena berbagai pandangan, penafsiran yang tanpa kita sadari, kita hanya taklid saja, mengikuti, ya, tapi kita tidak pernah kritis, kita tidak mencoba apa betul
itu pandangan ulama ini yang pada saat itu mungkin sangat situasional sehingga perlu ada tajdid. Makanya bulan kemarin, minggu kemarin kita mempelajari soal tentang reform religious thought, yaitu tajdid khitab ad-dini, yaitu bagaimana kita melakukan pembaharuan. Karena kalau tidak, yaitu harus dibedakan ya, Al-Qur'an itu sabit, artinya fix, tidak berubah. Tapi penafsiran bisa berubah. Nah, kita tidak perlu terbelenggu oleh interpretasi ya, ulama-ulama. Makanya memang kita perlu ada seleksi. Kata seorang rektor dari Kairo, Muhammad Khashad itu dia mengatakan umat Islam sekarang ini perlu tidak hanya ihya ulumuddin, yaitu memelihara, menghidupkan satu legacy masa lalu, tapi juga at the same time harus melakukan inovasi. Kalau dalam istilah agama, tatwir ulumuddin. Jadi kita perlu ada pengembangan, karena banyak suatu perubahan. Dan Islam itu memberikan ruang adanya hurriyatut ta'bir, hurriyatut tafkir, yaitu kebebasan. Dan nanti kita tunjukkan bahwa Nabi Muhammad memberikan kebebasan, yaitu ya antum a'lamu bi umuri dunyakum, bagaimana mengembangkan ekonomi, bagaimana mengembangkan teknologi, mengembangkan ini. Nah, tapi kita kadang-kadang lupa itu. Nah, oleh itu kita mencoba untuk mengenal tentang alamiyatul Islam, mana yang sifatnya universal, mana yang sifatnya core, mana yang sifatnya substance, mana yang sifatnya itu adalah furu'iyah. Furu'iyah itu artinya yang trivial, yang artinya yang tidak pokok. Nah, kadang-kadang kita ini terbalik, kita ribut dengan hal-hal yang sifatnya trivial, masalah misalnya baju, masalah penampilan, itu trivial itu, tidak pokok. Nah, kita akan tunjukkan itu. Nah, kita justru banyak waktu kita terbuang, ya, itu, dan kita konflik antar kita, itu. Padahal kita ini memiliki a great vision, a great teaching, tapi perilaku kita ini small, sangat kerdil, sangat kecil sekali. Gitu. Nah, ini tidak menggambarkan kebesaran, the glory the glory of Islam, bahwa Islam itu alamiah. Jadi Islam itu bukan hanya orang Arab, tidak. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau nabi-nabi hanya untuk kaumnya sendiri, tapi kalau Rasulullah mengatakan ya Yuhannas, itu. Jadi bukan ya yuhal Arab, ya yuhal Indonesia, bukan itu yang dipanggil, tapi manusia, humankind. Oh, humankind itu. Jadi itu ini Rasulullah ilaikum jami'ah. Jadi total, semua. Jadi I am the messenger from Allah to you all. Nah, ini jelas sekali, sangat eksplisit. Nah, ini. Terus jadi memang Rasulullah itu sebelumnya. Nah, coba Nah, itu ya itu. Jadi Rasulullah memang diberi kelebihan ya, fuddiltu ala anbiya ya. Jadi Rasulullah itu Nabi Muhammad diberi kelebihan terhadap nabi-nabi yang lain. Nah, Rasulullah itu diberi satu jawami'ul kalam. Artinya ucapan yang bisa mencakup semuanya. Jadi ajaran dari Nabi Adam sampai Isa, Musa ini. Begitu juga Rasulullah itu dibikin wanasartu birru'bi. Jadi Rasulullah itu ditolong oleh Allah dengan musuh-musuhnya itu bisa gentar menghadapi Rasulullah. Dan yang paling penting adalah karakter ciri yang unik dari Muhammad itu adalah diutus ursutu ilal khulqi kaffah. Jadi kepada semua makhluk dan juga penutup para nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi. Jadi kita harus beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, itu. Jadi itu ada kesamaan. Oke, go. Terus to the next slide. Nah, ini jelas sekali dalam Al-Qur'an, "Qul ya Yohanes ini Rasulullah ilaikum jami'ah." Jadi betul-betul Nabi datang kepada manusia itu agar manusia ini tidak meraba-raba mencari-cari siapa Allah ini. Hanya banyak orang bertuhan kepada berhala, kepada api, kepada binatang. Itu salah semua. Karena itu gaib. Makanya memang Allah ini sangat gaib. Makanya ciri orang yang beriman itu yu'minuna bil ghaib, percaya. Tapi bagaimana mengenal? Makanya Allah mengutus supaya manusia itu kata nafsihir rahmah. Allah itu kasih sayang kepada manusia. Jadi
Kalau dia tidak diberi dibantu untuk soal pengenalan ma'rifatullah, maka dia tidak akan kenal. Dia mengira Tuhan itu itu matahari, itu bulan, itu samudra, itu salah semua. Tapi biasa manusia itu cenderung mencari di balik yang ultimate. Apa ini yang paling ultimate? Nah, makanya Rasulullah membawa ajaran ya yang melakukan pembaharuan. Nah, dan dia membuat satu appeal, satu summon, satu ajakan kepada manusia. Ya ayuhan nas, bukan ya ayuhal Indonesia, ya ayuhal Muslim, ya ayuhal Arab, bukan. Tapi open. Manusia ini menunjukkan secara eksplisit bahwa ajaran Islam itu betul-betul very open. Terbuka. Ini Rasulullah ilaikum jami'ah. Saya ini sungguh utusan Allah untuk kamu semua. Siapa itu? Allah itu. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Beliau yang memiliki segala kerajaan langit dan bumi. Samawat, langit itu Masya Allah, yang baru kita lihat. Yang belum kita lihat begitu luasnya. Bahkan unlimited, Masya Allah. Gugus bintang itu. Kalau katanya orang yang ahli astronomi itu, berapa ukuran bumi ini? Ya Allah, kecil sekali. Ya, Masya Allah. Nah, dia memperkenalkan, who is God? Man huwa Allah? La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Yaitu tiada Tuhan selain Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Oleh itu kita harus hendak beriman kepada Allah dan Rasul, kepada Nabi, Ummi. Ya, Ummi itu yang tidak baca tulis, tidak tahu, tapi dia untuk membuktikan bahwa dia diberi kitab. Nah, wattabi'un a'lakum tal. Oleh itu ikuti. Kita ikuti Muhammad itu supaya kita mendapatkan petunjuk, supaya kita ini tidak tersesat. You may be guided. Supaya tidak tersesat. Nah, ini Al-Qur'an ya. Surat ke-7 ayat 198. Oke. Next slide. Oke, terus nah ini untuk menunjukkan bahwa memang ajaran nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa laqad ba'atsna fi kulli madrasah an i'budullah. Jadi Allah itu mengutus. Jadi ada kesamaan. Semua rasul dan nabi, all prophet and messengers itu menggiring manusia itu untuk menyembah kepada satu, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Itu agar manusia ani'budullah. Jangan sampai kita itu menyembah yang selain Allah. Misalnya menyembah matahari, bahkan juga menyembah manusia. Nah, ini agar jadi tujuan utama diturunkan seluruh nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul ani'budullah. Ani'budullah agar manusia itu mengabdi kepada Allah. Jadi kita itu berjuang karena Allah, hidup karena Allah. Itu namanya ibadah, ta'abbud. Itu dedication, dedicated to God, ya. Jadi mengabdi kepada Allah. Jadi wajidkanibut tagut, ya. Nah, itu artinya menghindari, jangan menuhankan yang bukan Tuhan. Nah, tanpa disadari, kita sering menuhankan orang lain, menuhankan jabatan, menuhankan atasan, menuhankan harta, menuhankan istri. Bahkan ada orang yang menuhankan dirinya. Afaman ittakhadha ilahahu hawa, yaitu misalnya Firaun. Nah, ini manusia itu cenderung begitu. Makanya diturunkan rasul, para nabi, dan dilengkapi dengan mukjizat, bukti-bukti. Nah, dan ini kerasulan, kenabian semua itu hanya untuk kaumnya. Itu. Dan ini menunjukkan bahwa ada kesamaan, universality, tentang bahwa itu agar kita itu tujuannya hanya satu. Nah, makanya kita itu kalau beragama, semakin kita tidak mengenal Tuhan, itu bukan agama. Kita beragama tapi kita ribut, ya. Kita semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari sesama manusia. Itu sudah menyimpang dari esensi ajaran agama itu sendiri. Nah, oleh itu kita mencoba untuk menangkap apa hakikat agama itu. Dan itu dinyatakan dalam surat di Al-Quran, wa ma arsalna qablika min rasulin. Jadi semuanya ya Allah mengutus itu tidak lain ya para nabi itu untuk memberi penjelasan ya supaya memberikan wahyu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh itu, ayolah kita itu mengabdi, menyembah Allah. Jadi Nabi Adam juga begitu. La ilaha illallah. Nah, tapi Adam Rasulullah. Begitu juga Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa. Itu semuanya hanya la ilaha illallah. Nah, itu yang pokok. Ini yang universal. Nah, kalau kita mengerti alamiyatul Islam, the universality of Islam, maka kita lebih toleran kepada orang, karena itu yang pokok.
Nah, kita itu tidak gampang kemudian sedikit-sedikit terjadi konflik, apa itu saling menyalahkan itu. Itu sudah tidak lagi murni agama, tapi sudah terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan asobiyah kelompok ya. Nah, ini harus kita jangan sampai terjebak ya. Kita ayo farudu ilallah. Mari kita uji apa itu semua tesis-tesis paradigma itu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu betul-betul yahdi lillati hiya aqwam. Innal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran itu memberikan satu petunjuk yang terbaik. Aqwam itu yang paling lurus, yang paling jitu. Nah, mari kita buktikan Islam itu sangat terbuka. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya, jadi semua ya ini ya memang semua. Jadi la fadla li arabiyyin wala li ajamiyyin illa bittaqwa. Jadi Al-Qur'an Islam itu memberikan ajaran itu bukan chauvinistik ya. Wah, ini sangat Arab, tidak. Kata Rasulullah, tidak ada kelebihan orang Arab terhadap yang bukan Arab. Tidak ada kelebihan orang yang putih kepada yang kulit itu. Jadi basisnya itu bukan lagi suku, kelompok, ras, bukan itu. Tapi betul-betul universal, yaitu except bitaqwa, yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, dalam Al-Quran ada inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah itu menciptakan laki, perempuan, berkelompok-kelompok, bersuku-suku, ya. Ada suku Madura, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Makassar, ada apa lagi? Masya Allah. Yaitu ya waqabaila lita'arufu. Jadi berbangsa-bangsa, ada bangsa Arab, ada bangsa Indonesia, ada bangsa Cina. Untuk apa? Lita'arufu, untuk saling mengenal. Untuk mutual communication. Dan itu juga untuk lita'awan. Makanya kita dipentingkan alaikum bil jamaah, kita tuh harus bareng-bareng. Jadi jamaah itu penting sekali. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita alaikum bil jamaah, hendaklah kamu itu bareng-bareng. Makanya itu sholat yang paling bagus adalah bareng-bareng. Sampai ada sholat yang khusus untuk bareng-bareng, yaitu Jumat. Ya, jamaah Jumat itu artinya berkumpul. Ini penting. Nah, ini artinya apa? Islam mementingkan kebersamaan. Jadi kalau ini bisa kita tangkis. Ada tuduhan bahwa Islam itu sangat Arab sentris, Indonesia sentris. Tidak, justru mayoritas Islam itu bukan di Arab ya. Tapi justru di Indonesia, di India. Gitu. Nah, artinya apa? Islam itu diterima oleh semuanya, tidak terikat oleh teritori. Ya. Jadi ini universal. Ini luar biasa, indah sekali. Ini. Jadi nggak ada itu Islam itu Arab Quran, tidak. Ini tidak memandang itu semua. Gitu. Oke, go on. Terus selanjutnya. Nah, ini sebagai bahwa Islam itu memang universal dan eternal. Eternal itu artinya sampai kiamat. Itu karakteristik utama itu. Karena apa? Sangat komprehensif itu. Al-yawma akmalkum dinakum atmamtu alaykum ni'mati. Jadi nikmat Allah itu sudah sempurna. Jadi sebetulnya di Al-Qur'an yang lain dikatakan aslama fil ardi kulluhum jami'ah. Itu dalam Al-Qur'an itu ada sebetulnya semua itu sudah berislam. Jadi Nabi Adam, Nabi Nuh itu Islam. Cuma tingkatannya itu adalah tingkat keislamannya. Nah, Nabi ini sudah sempurna. Jadi penutup. Jadi finishing. Jadi dengan kita itu mengikuti Nabi, berarti kita mengikuti semuanya. Karena dia sebagai penutup ya. Nah, inilah pentingnya kita memahami Islam, universalitas Islam supaya kita ini lapang, luas ya. Jadi kadang-kadang tapi Islam itu memberikan satu ta'adudiyah. Ta'adudiyah itu artinya apa? Keragaman. Keragaman. Oh, Indonesia misalnya Islam hanya memberikan sesuatu yang sifatnya prinsip. Misalnya menutup aurat. Nah, ini prinsip itu, ya. Menutup Tapi bagaimana menutup aurat? Nah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu. Nah, maka boleh berbeda-beda. Nah, di Indonesia pakai celana. Kalau di mana itu subhanallah, kalau di Arab pakai jubah, kalau di mana lagi ada pakai macam-macam, no problem, it's okay. Itu silakan itu. Nah, jadi Islam itu sangat universal ya. Bahkan laki-laki itu yang penting menutup dari pusar sampai ke lutut.
Itu jadi kita nggak pakai baju ya itu. Islam itu sangat mudah. Itu gampang sekali. Jadi kalau ada ajaran Islam yang tidak against a common sense, itu bukan ajaran Islam. Makanya dikatakan dalam hadis ad-dinul huwal aqal. Ya, agama itu rasional. Akal itu. La dina liman la lahu akal. Jadi dianggap belum beragama kalau kita belum menggunakan akal. Oleh itu akal itu tidak boleh berangus, tidak boleh kemudian itu dikesampingkannya, hanya memikirkan akhirat saja. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Kita itu harus di dunia ini juga. Nah, tapi karena kita itu ada penafsiran yang sebetulnya sudah usang, tapi kita ikut saja masa lalu. Nah itu di minggu kemarin dikatakan ya karakter orang jahil itu kalau diajak untuk melakukan tajdid pembaharuan ya, selalu yang mengatakan ini kita kan ikuti nenek moyang kita aba'ana walau aba'hum la ya'qiluna wa la yahtadun. Mereka tidak pakai akal. Nah betapa banyak dalam Al-Quran itu satu encouragement semangat untuk mengajak kepada kita, mengapa kamu tidak berpikir, mengapa kamu tidak berkontemplasi, afala tatadabbarun, afala taqilun, afala tafakkarun, afala tanzurun. Kenapa kamu tidak melakukan nalar? Qul siru fil ard fanzuru. Lakukanlah perjalanan di muka bumi. Coba. Nah, itu begitu banyak sekali. Itu yang mengajak kepada ilmu ya. Bahkan pertama kali yang ayat yang pertama itu Iqra, baca. Nah, itu adalah kunci ilmu pengetahuan. Jadi kalau umat Islam itu dan ada hadis at-talabul ilmi fariidah ala kulli muslim. Itu wajib ain. Jadi kalau ada orang Islam itu tidak belajar, itu dosa itu. Tapi kita itu kan nggak merasa berdosa. Tidak merasa berdosa. Jadi ini konsep utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Sekarang kemudian diadopsi dalam konsep pendidikan kita long life learning long life education. Pendidikan seumur hidup. Nah, ini sebetulnya dari buayan sampai mati itu kita wajib dan berbagai macam ya melewat yang formal, ada yang informal, ada yang non formal. Nah ini semuanya sesuai ajaran Islam itu. Nah, itu betul-betul can meet the need of mankind. Mesti sangat komprehensif. Nah oke. Go on selanjutnya. Nah ini ini mati ya. Nah oke. Bisa ditangkap suara saya, Bu moderator? Bisa. Bagus, Prof. Ya, siap. Ini ada my internet fluctuate ya. Jadi, nah kalau kita kadang-kadang kita ada sebuah ibadah seperti haji, ya Allah, itu semuanya suatu simbol bagaimana kita itu harus barang-barang dari Amerika, dari Cina, dari ya Allah, yang dari presiden sampai semuanya harus melepaskan baju primordialisme di mata Allah, di depan Allah kita semuanya sama. Itu alangkah indahnya persaudaraan yang beyond limit, menembus batas. Jadi coexistence, ya, tolerance, ada pluralism. Jadi tidak benar kalau ada Islam itu eksklusif, ya, tidak mau bergaul, tidak mau ada orang yang hanya gara-gara baju ya kemudian tidak mau itu against Islamic values ya diddal qimatul Islam. Nah ini yang harus bahkan dalam minggu kemarin kita takhallaqu bi ahlakillah, kita itu dianjurkan untuk memiliki sifat Tuhan, akhlak Tuhan itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang. Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama, cintailah sesama. Jadi di atas muka bumi ini siapapun irhamu man fil ardh yarhamkum, maka Allah akan jatuh cinta kepadamu. Itu. Jadi wallahu fi aunil abdi ma kana abdi. Betapa banyak itu bertebaran Rasulullah untuk bagaimana kita itu melayani orang lain, melayani tetangga. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau ada orang yang ahli puasa, ada orang yang ahli ibadah, tapi dia tidak peka kepada tetangganya, ada tetangga lapar, ada melarat, kita pura-pura nggak tahu. Itu bukan umatku, kata Rasul. Man lam yahtama bi amril mu'minin falaysa minna. Subhanallah. Di mana letak Islam itu? Angker? Nggak ada. Islam itu sangat itu. Nanti kita uji apa makna daripada Islam ini. Oke, selanjutnya. Nah, itu. Jadi dalam haji semuanya kita putih. Nah, jadi Islam mengajarkan toleransi
bukan kebencian ya. Jadi universal brotherhood, persaudaraan yang semesta. Kita harus bersaudara. Kita tidak boleh curiga. Bahkan dalam pernikahan, yakum dzan, inna dzan ithmun. Jauhkan dari apa itu prejudice, ya. Ya apa itu buruk sangka. Kita itu orang Cina itu saudara kita, orang Australia itu saudara kita. Itu ajaran Islam itu universal brotherhood. Jadi kalau ada orang sudah prejudice, wah itu hati-hati, wah itu tidak boleh itu. Itu against Islamic teaching itu. Kita masya Allah, kita itu dengan yang berbeda, lakum dinukum waliyadin, ayo ta'alu ila karamitin sawa. Ayo kita sama-sama. Ini ajaran Islam. Itu. Jadi apa itu kita harus uji. Kalau ada ajaran-ajaran yang membuat kita ini tidak boleh bergaul dengan ini, tidak boleh bergaul dengan ini, ya itu apa itu? Ya, karena apa itu kita ajaran Islam itu sangat jauh dari envy, apa itu permusuhan, hostility, ya. Tapi apa peace dan non-violent, tidak ada kekerasan. Ya, rifq, Allah itu senang kepada kelembutan, ya. Bahkan Rasulullah itu itu lembut, ya. Itu. Jadi ada korelasi antara rahmat Allah dan kelembutan. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta ghalidhal qalb anfaddu min hawlik. Orang itu jatuh cinta kepada Rasulullah bukan karena pemaksaan, tidak ada paksaan. La ikraha fid din, enggak ada. Itu al-hukm man yu'min falyakfur. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau kamu ingin beriman, silahkan beriman. Kalau tidak, ya sudah, tidak apa-apa gitu loh. Semuanya ada konsekuensi. Rasulullah itu hanya apa? Kita ini mempunyai kewajiban, awa alaika ilal bal. Kita hanya menyampaikan. Perkara mereka itu percaya, no problem. It is up to you. Nah itu Islam luar biasa. Jadi nggak ada sama sekali ceritanya Islam itu maksa orang. Tidak. Ya, tidak. Justru karena apa? Supaya manusia itu selamat, sejahtera, tahu apa yang disebut dengan ultimate goal. Hidup ini tidak hanya di dunia toh. Nah, kadang-kadang orang itu alangkah tidak berartinya hidup ini yang sebentar kalau hanya hidup di dunia. Nah, itu karena berapa umur bumi? Umur dunia itu paling, kata Rasulullah, umur umat itu paling baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Kalau hanya 60 70, anggaplah menguasai bumi ini. Ya Allah, bumi ini berapa? Setitik. Itu kata Imam Ghazali, makanya Imam Ghazali itu punya cita-cita wiridanya, ya ilahi anta maksudi. Allah, engkau yang aku cari. Waridhaka matlubi, ridhamu yang aku perjuangkan. A'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Karuniakanlah aku biar bisa kenal kepadamu. Nah, kalau kita ini semua apa ya? Semuanya ada berakhir. Yaitu kullu man 'alaiha fanin. Ya, semuanya akan berakhir. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini ajaran Islam. Semuanya akan berakhir. Presiden akan berakhir, rektor berakhir. Itu sunatullah ini. Ini sunatullah. Tapi kalau kita menyadari itu, ya Allah, tidak apa-apa kita itu berpisah dengan siapapun, tapi kita bersama Allah. Makanya ada doa Nabi itu, wala takilni ila anfusina tarfata 'ainin wala aqalla min dzalik. Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku walaupun sekejap mata. Nah, kalau kita ditinggal istri atau apa itu, kalau kita punya prinsip ini ajaran Islam luar biasa. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, ini itu bukti bahwa orang Islam itu artinya orang Islam itu orang yang damai ya, dan membuat aman ya. Orang yang damai dan membuat orang lain damai. Ya itu. Jadi orang Muslim itu, kalau orang Muslim kemudian keberadaan kita itu mengganggu orang lain, entah gangguan itu berupa omongan kita atau perilaku kita, tangan kita ya. Nah, itu bukan Muslim itu. Itu istilahnya tidak ori ya, kalau dalam istilah handphone itu ada imitasi, hanya kalau yang Muslim yang benar itu membuat orang lain itu nyaman. Ini Rasulullah. Jadi siapa yang namanya Islam itu? Islam yang terbaik itu ya tut'imut ta'am. Tut'imut ta'am itu suka memberi makanan kepada orang. Itu orang Muslim itu. Wa taqra'us salam, mengucapkan salam, selamat pagi, selamat siang kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Man arafta wa lam ta'rif. Itu kita harus proaktif. Kita bukan kemudian eksklusif ya. Itu dianjurkan itu. Itu ajaran yang baik dalam Islam. Itu orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Allah,
Ini mohon maaf, ini internet saya ada something. Bisa suara saya? Ya, it's okay, Prof. Bisa ya, oke. Yeah. Oke. Nah, ini, jadi ada berbagai hadis dan boleh dicek ini ya. Ini betul-betul sahih. Yang namanya Muslim itu ada man saliman nas, merasa aman dari kejahatan lisan terhadap manusia. Gitu ya. Hartanya merasa aman, tidak diganggu. Jadi kalau ada orang Muslim mengganggu orang lain itu merasa tidak aman, itu bukan Muslim itu. Jadi ini Masya Allah, dari darahnya, dari juga apa itu jiwanya, hartanya, subhanallah, alangkah tingginya ajaran Islam itu. Jadi kalau ada orang Islam apa itu shooting others, killing others in the name of religion, itu sama sekali bertentangan itu, nggak ada itu. Kalaupun ada perang itu ada kata Rasulullah lidifa, dalam rangka karena kita itu defensif. Lidifa itu artinya apa? Kita melawan ya, karena apa itu? Karena kita itu ya diserang. Ya bahkan juga kalaupun kita perang itu tidak boleh seenaknya, ada aturan hukum dalam perang. Orang tua tidak boleh dibunuh, apa itu gereja-gereja misalnya tempat ibadah, kuil tidak boleh. Itu Masya Allah dalam apa itu dan apa itu sangat ada etikanya gitu. Ajaran Islam itu. Nah ini yang perlu kita pahami gitu. Jadi apa itu oke, go on. Jadi itu sekedar beberapa hadis. Oke. Nah ini bahkan kalau kita berbeda dengan orang ya yang berbeda, kita itu ya ajaran Nabi Isa juga begitu, mengajak kepada Allah, mengenal Allah. Jadi kalau kita beragama kita semakin jauh dari Allah, kita hanya ya berarti nggak ngerti tujuan dong. Jadi agama itu bukan Tuhan, agama itu wasilah kalau dalam istilah. Agama itu wasilah, itu artinya instrumen. Goalnya, outputnya, outcome-nya itu adalah mengenal Allah. Ya, kalau kita mengenal Allah, maka kita merasa tenang bersama Allah, mengenal Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, tenang kita itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim alla takhafu wa la tahzanu. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah kemudian istiqomah, konsisten, maka akan dihilangkan oleh Allah rasa khauf, takut, hazanu yaitu sedih, cemas, nggak ada lagi takut itu. Jadi bawaannya enak, nikmat. Kenapa? Masya Allah sudah mengenal Allah. Adakah yang lebih hebat dari Allah? Itu. Alam yakfi bi rabbik. Apa belum cukup Allah? Adakah yang lebih hebat dari Allah? Nggak ada. Makanya kita penting mengenal Allah. Ya, kalau kita kenal dengan dekat dengan es, kita jadi dingin. Kita dekat dengan api, ya. Saya dekat dengan Pak Dirjen, dengan Pak Gufron, saya diajak kemana-mana. Saya kenal dengan Sdur, saya diajak jadi konjen. Saya kenal dengan Hashim Muzadi, dan kebetulan Hashim Muzadi kenal dengan Bu Mega, saya kena imbas. Nah, apalagi kalau kita dekat dengan Allah. Nah, ini Islam ini memberikan petunjuk gimana kita ini dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan presiden saja, Masya Allah fotonya ditampilkan di mana-mana. Masya Allah. Padahal mau ketemu presiden, susahnya minta ampun. Mau ketemu dengan menteri, susahnya minta ampun. Tapi dengan Allah, tidak pernah pakai Masya Allah. Terbuka, kapan saja. Tapi kita lupa. Makanya penyakit kita itu, kata Al-Quran, yang paling berbahaya adalah al-ghaflah. Ghaflah itu artinya apa? Negligent. Lupa, forgetful, kalau ada Allah. Makanya, wala takum minal ghafilin. Jangan sampai kita itu lupa. Kita boleh lupa yang lain. Lupa anak, lupa istri. Resikonya paling kita nggak dibuatin kopi, nggak bikin apa ya. Tapi kalau sampai lupa kepada Allah, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Kalau kamu sudah Allah, lupa kepada Allah, kamu akan lupa diri. Tidak tahu diri. Ya, kita nggak tahu diri. Gitu, bahwa hidup ini hanya ada limitation, punya keterbatasan. Nah, oleh itu kita harus pandai memilah mana ini yang core, mana yang pokok. Nah, boleh kita punya goal yang banyak, tapi ultimate goal harus satu. Yaitu, tujuan yang utama tersatu. Yaitu apa? Allah. Lillah, ani'budullah. Nah, ini. Nah, itu oke. Jadi inilah bagaimana ajaran itu bukti-bukti bahwa Islam itu betul-betul untuk manusia. Ya, selanjutnya. Anak itu. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhiran. Dan tidak aku utus hai Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai memberikan berita gembira dan berita peringatan. Kalau kamu nggak benar ini, ingat kamu ada konsekuensinya. Nanti kamu neraka. Nah, kalau nanti
bagus, kamu ke surga. Sebenarnya ada konsekuensi. Oleh itu kita diberi kebebasan. Tapi makanya Rasulullah mengatakan i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kamu boleh berbuat apa saja. Silakan. Boleh. Silakan. Tapi ingat, semua perbuatan kamu itu ada balasannya. Nah, ini. Dan kembali, man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa'alaiha. Berbuat baik kembali kepada dirinya. Tidak hanya orang lain yang rugi, yang untung, ya, tapi kita sendiri. Betul juga ini dan ayat yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Muhammad melainkan untuk memberikan mercy, memberikan blessing, berkah, rahmat kepada semuanya. Oleh gitu, ini yang harus menjadikan indikator. Ya. Apakah kita, bahkan kita itu habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita peduli ke lingkungan. Harus memberikan apa? Kasih sayang, keberkahan, Assalamualaikum, kedamaian. Nah, kalau hanya berhenti di mulut, Assalamualaikum, tapi kita suka nyakiti orang, warahmah, kasih sayang, tapi kita membenci tetangga, membenci teman. Nah, itu against ad-diddal, qimatul Islam. Nah, ini sangat bertentangan. Ini harus kita rubah. Nah, makanya kita harus rubah, segera rubah. Dan kita Allah tidak akan mengubah kita kalau kita sendiri tidak memulai terlebih dahulu. Innallaha la yughayyiru hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita mulai dulu dari diri sendiri. Itu jangan orang lain gitu. Jadi kita nggak perlu mengubah orang lain, rubah diri dulu. Kata ulama, ghayyir nafsak wa ghayyir tarikh wal alam. Rubah diri kamu dulu. Nanti orang lain akan ikut. Nggak perlu jauh-jauh mengubah dunia, mengubah ini negara. Nggak perlu itu. Ubah diri sendiri. Nanti teman kita ikut, ya, anak kita ikut, ya, tetangga kita ikut. Nah itu. Jadi ada namanya minggu kemarin ada namanya alawiyat. Alawiyat itu ada prioritas. Nah kita itu kata Yusuf Qaradawi kehilangan alawiyat. Alawiyat itu adalah prioritas. Ya. Kita nggak tahu mana yang prioritas. Justru yang remeh-remeh itu yang kita ribut. Tapi yang justru yang priority, yang substansi, yang fundamental, itu justru yang neglected, yang ignore, yang terlupakan. Oke, selanjutnya. Nah ini, jadi ini bagaimana dalam haji ya kita bagaimana mewujudkan itu konsep universalitas ya. Dalam haji coba semuanya putih semua, nggak ada tuh kita kan kadang-kadang manusia itu terpengaruh oleh bajunya. Kita bisa tahu, wah ini polisi, wah ini jenderal bintang 1, ada tandanya, ada identitinya. Tapi itu Allah, itu semuanya tidak ada gunanya. Identitinya itu adalah kesucian, kebersihan, putih sebagai simbol. Nah, bagaimana dalam Muslim itu? Subhanallah, berbaur semua. Jadi pada saat haji itu, nah itulah satu ritual untuk memantapkan manusia bahwa Islam itu betul-betul mementingkan adanya kesamaan, equality. Ya, gak ada lagi itu suku ini Arab lebih hebat, wah ini orang Madura lebih hebat dari Jawa. Gak ada itu. Illa bittaqwa. Ini makanya kita itu harus tidak hanya sekedar teori saja, tapi ini bukti. Lepaskan semua baju-baju primordial itu. Bagi Allah itu yang sifatnya asobiyah, ya, yang egoisme, yang itu. Jadi kita masuk ke dalam yang sifatnya universal. Nah itu. Jadi itu ada ibadah haji. Nah ini juga dalam Quran itu boleh dicek itu. Qul ya yuhannas ini Rasulullah ilaikum jami'ah. Nah itu ada jami'ah. Yang tempat lain pada saat Nabi Musa. Ya, pada saat Nabi Musa berkata kepada kaumnya, qala Musa liqaumi, ya qaumi lima ta'buduni wa qad ta'lamu anni rasulullah ilaikum. Nah, ini hanya limited, spesifik. Jadi semua nabi sebelum Rasul itu spesifik. Nabi Adam untuk umatnya. Jadi sudah nggak berlaku untuk umat yang sebelumnya. Nah, ini ada satu statement yang sangat jelas. Jadi kita semuanya bisa mengecek di Al-Qur'an ya. Betul juga Nabi Musa, begitu juga Nabi Isa. Nabi Isa itu diutus. Itu tolong itu. Ada yang Oke ya. Bisa dengar suara saya? Yes. Nah, oke.
Nah, oke. Jadi begitu juga Nabi Isa. Ini dalam surat As-Saff ayat 6. Wa idz qala Isa bin Maryam. Jadi Isa itu apa, anak Maryam, untuk apa? Ya Bani Israel. Nah, itu. Jadi spesifik itu. Bukan nas, bukan jami'ah gitu. Jadi ini statement Nabi Isa juga begitu mengatakan ini. Jadi saya ini apa, Rasulullah ilaikum. Nah, hanya untuk Bani Israel, bukan untuk yang lain. Bukan untuk sebelumnya dan untuk sesudahnya, bukan. Musaddiqan lima baina yadayya. Jadi membenarkan. Jadi Nabi Isa juga membenarkan ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, bahkan untuk apa? Memberikan sinyal mubasyiran bi rasul, ada berita gembira bahwa akan datang seorang rasul namanya min ba'dis muhu, setelah saya ini namanya Ahmad. Nah, Ahmad itu nama lain dari Muhammad. Nah, ini falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hada. Nah, itu. Oke. Nah, ini sebagai suatu bukti bahwa apa itu Rasulullah itu betul-betul untuk kemanusiaan, untuk universal. Tapi kalau nabi yang lain spesifik. Nah, itu. Tapi apa intinya sama, itu mengajak kepada mengenal Allah. Man huwa Allah? Who is God? Siapa Allah itu? Oke, selanjutnya. Nah, di sini dalam Al-Qur'an dikatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasul. Jadi apa itu, sungguh aku utus, kata Allah, setiap umat itu apa, rasul, agar tujuannya itu yang pokok. Ni'budullah, agar manusia itu mengabdi kepada Allah, menyembah Allah, jangan menyembah yang lain. Wajtanibut taghut. Taghut itu artinya sesuatu yang dituhankan. Sesuatu yang bukan Tuhan, yang dituhankan. Kita harus jauh dari itu. Jangan sampai kita tergelincir menuhankan manusia, menuhankan benda. Ini ajaran. Dan semua nabi itu ajaran sama. Al-anbiya ikhwah li'alat ummahatum syatta. Umat berbeda-beda, tapi agamanya itu satu, yaitu Islam. Yaitu Islam itu ada yang dari Nabi Adam itu Islam, Nabi Musa juga Islam, cuman belum sempurna. Nabi Isa juga Islam itu. Jadi kenapa? Karena berasal dari satu yang sama, min li'abin wahid, ya. Dari apa itu, walaupun dari ibu yang berbeda-beda, umat itu. Tapi apa? Dinahum wahid. Nah, yaitu apa? Anna kulla rasul da'wan ila tauhid. Jadi semuanya misinya untuk ini apa? Sorry. Ini apa? Apa suara saya masih bisa ditangkap? Bagus, Prof. Oh, bagus ya. Oke. Bagus. Nah, ini apa? Jadi ini artinya apa? Lalu farqu baina hadin minhum. Tidak ada perbedaan sebetulnya. Jadi kita tidak perlu bertengkar, tidak perlu bertikai gitu. Ya itu ya, kita tidak perlu ya, justru apa? Kita itu ditekankan kepada apa itu? Ittihad al-wahdah. Yaitu persatuan sesama apa umat manusia. Karena kita sama anak dari Adam. Di wadinahu wahid. Nah, cuman ada perspektif yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu ini nggak apa-apa ini. Nah, kita kadang-kadang apalagi dengan umat yang berbeda apa agama, kita kadang-kadang hanya berbeda ya dengan apa itu aliran itu, waduh, kita kafir orang lain, ini begini begitu, ya, subhanallah. Nah, ini sangat jauh dari ajaran Islam. Makanya ini kata itu perlu adanya apa tajdid, yaitu ada reform, pembaharuan religious thought, yaitu keagamaan ya, yaitu supaya kita itu kata Al-Khusyid, yaitu rektor Kairo, kita perlu ada tatwir ulumuddin, tidak hanya ihya ulumuddin. Kita menghidupkan yang lama, tapi juga harus mengembangkan yang baru. Ya, dulu zaman Rasulullah tidak ada pesawat ya. Nah, jadi kita tidak harus selalu sama. Yang harus sama dengan Rasulullah itu adalah tujuannya, yaitu kepada Allah. Cara diberi kebebasan. Kita tidak harus pakai sorban tiap hari, tidak perlu gitu. Karena Islam Islam itu memberikan kebebasan. Walaupun kita itu nggak pakai kopiah begini ya, itu juga nggak pengaruh. Ini hanya sekedar hurriyah, kebebasan. Allah memberikan kebebasan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kita harus. Oke, terus go on. Jadi umat syatta. Oke. Jadi ini semuanya itu membawa visi dan misi daripada Nabi itu ada satu, yaitu tauhid. Bagaimana mengenal bahwa Allah itu esa. Itu saja yang pokok. Yang lain itu adalah tidak terlalu penting. Jangan dibalik itu ya.
Itu. Jadi selama kita tuh menyadari, mengakui bahwa ada Allah, ya udah, itu sudah Islam itu. Nah, ya bunyilah itu. Kenapa? Karena dosa yang paling besar itu adalah syirik. Menuhankan yang bukan Tuhan. Atau mensyirikatkan Tuhan. Menyadari ada kekuatan Tuhan lain selain Tuhan. Nah, itu tidak boleh. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmul adzim. Ini. Jadi ini ada suatu kezaliman yang besar. Itu. Jadi mana dosa yang paling besar itu apa? Apa itu? Karena apa itu syirik, itu mengakui adanya yang selain Allah, padahal itu satu-satunya pencipta, ya. Tapi kita nggak percaya. Nah, ini adalah dosa besar, namanya a'dhamudz dzunub, yaitu adalah syirik, yaitu syirik, mensyirikatkan Tuhan. Oleh itu kita harus membersihkan dari kesyirikan itu. Betul-betul niat kita betul-betul karena Allah, ya. Jadi agar kita itu nanti akan merasakan betapa indahnya kita bersama Allah itu. Karena Allah itu unlimited, ya. Masya Allah. Ada nanti kekuatan yang sifatnya metafisikal, yang gaib, ya. Yang gaib. Oke, go on. Terus, selanjutnya. Nah, ini. Ini Islam itu, jadi Islam itu, kalimat Islam itu bisa Islam, bisa istislam, bisa assalam, keselamatan, bisa kedamaian, bisa perdamaian dari konflik, ya. Ini makna Islam. Jadi Islam itu punya arti al-khudu, ya. Jadi tenang, ya. Itu juga wahyu, ya. Wahyu dari Tuhan, dinul anbiya wal mursalin, agamanya para nabi, itu Nabi Adam, Nabi Isa, itu Islam itu, ya. Jadi itu makanya Ibrahim Yahudan walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad belum masuk sudah abul anbiya, gitu, ya. Nabi Muhammad belum lahir, tapi di Al-Quran dikatakan Nabi Ibrahim itu Muslim. Nah, Muslim itu artinya beragama Islam. Nah, jadi Islam itu tidak monopoli, tidak melulu kita saja. Umat dulu Islam itu. Karena itu dinul anbiya wal mursalin. Nah, itu. Makanya juga ahkamullah, hukum Allah. Nah, hukum Allah itu yang sunatullah. Ini hidup ini begini. Dan siratul mustaqim, salamatud dunya wal akhirah. Itu keselamatan dunia akhirat, itu jalan. Nah, inilah Islam yang disebut dengan kata Rasulullah, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi Islam itu sangat tinggi, nggak ada yang melebihi dari Islam itu. Karena Islam itu komprehensif, universal, dan eternal. Artinya apa? Terutama setelah Nabi itu penutup khataman Nabi. Ya udah, itu yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Sudah lengkap, tidak perlu cari lagi. Cuman kadang-kadang penafsiran-penafsiran para ulama-ulama dahulu itu cenderung yang itu sudah tidak lagi sesuai. Sehingga kita ikuti, sehingga kita tuh terpenjara, terbelenggu. Wah, begini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Semuanya diatur semuanya. Padahal tidak, itu pandangan ulama itu. Jadi ada potensi benar, ada potensi salah. Makanya ulama-ulama dahulu itu selalu mengakhiri pendapatnya dengan ungkapan Allahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu. Artinya apa? Ya, mereka menyadari relativitas, kenisbian. Qauluna shawab yahtamil khata. Pendapat saya ini benar tapi mengandung kesalahan. Wa qaulu ragin ghairina khata'un yahtamil shawab. Pendapat orang lain salah tapi mengandung kebenaran. Jadi kita saling tabadul ihtiram. Jadi saling menghormati. Ya, tapi kita tidak tertutup untuk berijtihad, berinovasi. Nah, saya ingat itu. Ya, waktu zamannya saya jadi staf khusus dengan Pak Prof. Gufron itu, ya kita melakukan inovasi. Itu pembaharuan, kebebasan. Ya, itu Masya Allah, berkembang itu. Di Islam itu sangat inovatif. Ya, memberikan suatu freedom, atau independent, hurriyah ta'bir, yaitu freedom of expression. Nah, ini ajaran itu yang sangat universal. Itu ada makna Islam. Oke, go on. Terus selanjutnya. Nah, ini jadi jadi kelebihan Rasulullah itu memang diutus tidak hanya kepada manusia, kepada makhluk. Dan juga diutus kepada manusia seluruhnya. Nah, ini hadis-hadis. Silakan nanti dicek. Itu semuanya sahih, Muslim, ya. Jadi fuddiltul ala anbiya bisittah. Jadi itu jawami kalim wa disirtu ru'ba wa hilat
al-ghanaim wa ji'atul ard wa tuhur masjidan. Nah, yang paling penting wa ursiltu ilal khalqi kafah wa khatimul anbiya. Jadi penutup. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku ada nabi, nah kita sudah tahu itu nggak benar karena Rasulullah sudah penutup, sudah paripurna, itu sudah penutup ini. Nah, oke. Jadi ini menunjukkan bahwa betul-betul pertama untuk makhluk. Jadi itu Nabi Muhammad itu tidak hanya untuk manusia tapi juga untuk untuk jin. Itu juga itu. Jadi jin juga begitu. Tapi yang paling penting ada untuk manusia. Kafatan linnas. Ya, jadi bu'ithu li'ilan nas sikafa. Aku diutus kepada manusia kafa. Yaitu semua. Jadi semuanya, yaitu including all, semuanya. Ya, kalau sebelumnya itu hanya untuk Bani Israel, untuk umat ini, untuk umat ini. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat open, sangat universal, dan sangat eternal. Artinya sampai kapanpun. Oke, go on, terus selanjutnya. Nah, oleh karena itu ini universal itu artinya Rasulullah jami'ah, kemudian yang kedua wa khataman nabiyyin. Ini artinya bahwa ini satu keunikan dari ajaran Islam, pertama universal. Dan yang kedua internal. Jadi kalau ada sesuatu yang sifatnya itu tidak universal, itu jangan mengklaim wah ini Islam. Tidak. Islam memberikan kebebasan itu. Jadi harus dibedakan antara yang sifatnya lokal, ada yang sifatnya universal. Ya. Jadi ini ada namanya al-hadarah, al-thaqafah. Itu adalah civilization. Oh ini di Saudi begini, di Mesir begini. Nah, itu tidak apa-apa itu, tidak pokok itu. Jadi lana a'maluna wa lakum a'malukum. Nah, kita harus saling tabadul ihtiram wa tabadul i'tiraf. Harus ada mutual respect dan harus mutual recognition. Jadi harus saling mengerti, menerima. Oke, no problem gitu. Tapi yang penting selama orang itu mengajarkan tentang Allahu Ahad itu sudah cukup. Ya, Nabi itu. Jadi tidak perlu kita wah ini kafir, ini hanya misalnya berbeda baju saja, beda ini, wah itu kafirin. Itu pendapat sempit sekali itu. Jadi ini, andai kan kita tahu, maka mungkin kita tidak banyak konflik. Betapa banyak orang itu karena kebodohan. Makanya kita perlu terus-menerus kita saling belajar, saling watawassaw bil haq, saling mengajarkan, berdialog tentang kebenaran dan kesabaran agar kita itu akan bisa mengerti hakikat ilmu itu, cahaya. Al-ilmu nurun. Jadi ilmu itu cahaya. Orang bodoh itu zulum, al-jahlu zulum, gelap. Zulum itu, zalim itu artinya gelap. Kenapa kok gelap? Ya karena nggak bisa membedakan. Karena tidak bisa memilah. Ini yang baik, mana ini yang buruk, ini yang salah, ini yang batil. Nggak bisa, karena bodoh. Makanya kita ini perlu. Makanya minggu kemarin kita membahas bagaimana jahiliyah itu tidak hanya masa lalu tapi sekarang juga gitu ya, itu jahiliyah gitu. Karena kebodohan kita gitu. Kita banyak menyimpang perilaku kita itu. Jadi kulitnya Islam itu bajunya Islam tapi perilakunya tidak damai. Ya, Muslim itu ada orang yang damai dan membuat orang lain damai. Mukmin itu orang yang aman, peace and secure, dan membuat orang lain secure, aman. Jadi kalau kita ini tidak beraman, ya kita itu bukan mukmin ini. Bikin orang takut, bikin orang tak nyaman, itu bukan mukmin ini. Jadi itulah yang harus kita pahami, the substance. Nah itu maksudnya kita perlu mempelajari namanya yang pokok-pokok, yang substansi. Nah kecenderungan umat manusia, kata Al-Quran itu al-ghaflah. Kenapa dia itu abai? Karena Dia tidak mengerti bahwa Islam itu tidak hanya di dunia, tapi mengajarkan akhirat. Tidak hanya jasmani, tapi rohani. Tidak hanya mengajarkan pikiran, tapi juga batinnya. Ya itu. Tapi kecenderungan kita mencoba memisah-misahkan. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Yang kita pelajari cuma dunia tok, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kemudian kita lupa bahwa ada suatu continuity, ada bridging yaitu dengan akhirat. Nah, ini begitulah hebatnya ajaran Islam itu sangat komprehensif ya. Oke, go on. Terus selanjutnya. Ya, oke. Nah, ini. Nah, makanya itu di tradisi dalam hadis itu ada antum a'lamu bi umur dunyakum. Jadi memang urusan dunia itu diberi kebebasan, tapi akhirat itu ulama
ya, yang mengerti agama, apa hakikat agama itu. Jadi memang harus ada ta'awun, ada kerjasama antara ulama dan umara istilahnya. Al-hukam wal ulama. Al-hukam itu artinya umara, yang memerintah itu. Ya, itu jadi harus itu ya. Jadi kita tidak boleh hanya apa itu urusan apa itu jembatan itu apa harus diatur oleh agama, nggak ada itu ya. Kita ya oke, bebas. Yang diatur tuh bahwa ada Allah, ya kita harus sholat ini. Selebihnya itu adalah hurriyah, kreativitas. Ya itu. Nah, disitulah kemampuan kita untuk bisa memilah-milah mana yang pokok, mana yang tidak pokok, mana yang sifatnya sabit, apa itu artinya yang sabit itu artinya yang fix, dan mana yang dhanni, yang bisa fleksibel, yang mana yang sifatnya nisbi. Nah, itu kita harus rubah. Nah, kalau yang sifatnya itu syu'un apa itu yang sifatnya dhanni, yang sifatnya fleksibel, kita kemudian dibikin fix, ya kita nggak bisa bergerak. Agama itu seakan-akan penjara, apa itu agama itu seakan-akan pagar, kita nggak bisa apa-apa. Padahal tidak, agama itu luar biasa. Tapi ini ada rambu-rambu. Anda, masya Allah, luar biasa. Nah, disitulah kita apa pentingnya kita terus-menerus mohon pada Allah supaya kita bisa menangkap substansinya. Oke, doa. Oke, selanjutnya ini karena ini apa itu kalau kita membaca buku Ad-Daulah wal Mujtama, ini yang nah ini jadi ini bagus sekali ya, ini Muhammad Syahrur ini ya. Itu ya, tapi intinya itu artinya apa? Bahwa apa sejarah itu memberikan satu pelajaran kepada kita tentang ta'adudiyah, keragaman. Jadi setiap apa itu di Islam, di Arab ada ini, di Cina ini, semuanya ada keragaman, di samping ada persamaan gitu. Jadi civilization ya, syu'unil mudn. Jadi peradaban itu boleh berbeda. Jadi agama itu sangat covering, sangat accommodating. Ya, sangat merangkul, ya, bukan itu. Jadi ini konsep-konsep aja masyarakat yaitu. Jadi diberi kebebasan, ada sistem ekonomi, ada perbedaan ekonomi, ada perbedaan bahasa, perbedaan aliran, ya, mazhab itu. Ya, ada sistem kerajaan. Kalau di Qatar ada misalnya imarat, ya apa itu imarat itu keemiran. Kalau di Oman kesultanan, kalau misalnya di Saudi itu kingdom atau mamlakah, kalau di Mesir itu jumhuriyah, republik. Nah, ini semuanya ini subhanallah itu boleh, itu urusan dunia itu. Tapi Islam memberikan satu prinsip-prinsip itu ya, yang sifatnya universal, keadilannya. Ya, keadilan itulah kesejahteraan itu. Bagaimana caranya? Silahkan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, tidak mungkin Allah kita Nabi mengatur semuanya. Nabi itu memberikan kebebasan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kita tidak perlu ragu lagi untuk mengembangkan pemikiran itu. Pemikiran kita itu. Wah, ini nggak boleh ini. Di masa Nabi nggak ada ini pesawat. Nah, kita mengembangkan ini, kedokteran, satu contoh ini. Nggak ada, nggak apa-apa itu. Dikembangkan. Jadi Rasulullah itu memberikan encouragement. Ya, tasjid itu artinya encouragement. Yaitu itu memberikan semangat. Ayo, kembangkan. Ilmu ini ada ilmu iktisadiyah, ada siasiyah, ada ijtimaiyah, ada sosiologi, ada ilmu ekonomi, ada hadarat, civilization, ada konstitusi, ya. Itu semuanya perjalanan sirat tarikh, perjalanan sampai hari kiamat, itu akan begitu. Terjadi ada suatu sintesa, dialektika, sintesa. Nah, Islam itu mencoba untuk melakukan harmonisasi. Ada prinsip-prinsip gitu. Boleh ada perbedaan, tapi ya seperti lalu lintas, ya kalau kita ikut kepada rambu-rambu tidak bakalan terjadi tanakut. Tanakut itu artinya collision, itu confrontation. Tapi yang ada adalah tahaluf. Tahaluf itu artinya aliansi. Aliansi itu ya kerjasama, harmonisasi. Nah, perbedaan itu. Nah, ini oke, go on. Ini itu untuk menyikat ya waktu. Oke, terus. Nah, ini kata Rasulullah. Jadi al-Islam ya'lu wa la yu'la. Jadi itu isinya apotik. Nah, coba siap, Prof. Ya, oke. Nah, itu. Jadi Rasulullah itu al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu memang tinggi gitu. Jadi sudah nggak perlu lagi mencari. Ayo kita
Buka, bedah Al-Quran itu. Bongkar Al-Quran itu. Ayo kita bareng-bareng. Karena Al-Quran itu bukan hanya untuk orang Islam. Ya, apa itu? Syahrul Ramadan al-udhal unzil fil Quran hudal linnas. Bukan hudal lil muslimin. Jadi Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin. Bukan rahmatan lil Arabiyyin. Bukan rahmatan lil Indonesiyin. Bukan rahmatan lil Muhammadiyin. Kan di Indonesia ada Muhammadiyah, ya, atau ada NO, Nahdiyin misalnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Nahdiyin, bukan lil alamin. Nah, tapi kecenderungan banyak orang kemudian mengklaim, banyak menjadi hakim-hakim yang tidak diangkat oleh Tuhan. Wah, ini yang paling benar, ini yang paling ini, orang lain salah. Itu tidak boleh. Nah, kita sebenarnya al-haqqu min rabbik. Nah, mari kita wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayo kita saling mencari kebenaran, itu ya. Kita benar, orang lain salah, tapi juga mengandung kebenaran. Kita benar, tapi mengandung kesalahan. Nah, pada saat kita mengklaim kita ini sudah benar, maka itu tohut, sudah menuhankan dirinya sendiri. Nah, itu berbahaya, itu tidak boleh. Makanya kita harus sangat terbuka. Jadi betul-betul dalam Al-Quran itu yang namanya ulul albab itu alladzina yastami'una al-qaul. Ya, mendengarkan siapa saja, tidak takut. Ayo berdialog dengan siapapun. Wa yattabi'una ahsana. Ya, kalau kita harus objektif. Kalau itu memang benar, kita ambil. Tidak benar, ya oke, kita tolak. Begitu. Nah, itu ajaran Islam sangat tinggi sekali. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Jadi, inna dina indallahi al-Islam. Afa ghaira dinillahi yabghun. Jadi, apakah kita itu, jadi memang Islam itu semua yang betul-betul, makanya apa itu? Di mata Allah itu yang benar Islam. Tapi Islam itu apa? Ya, Islam itu universal. Ya, jadi jangan kita mengklaim wah ini yang lain bukan Islam, jangan begitu. Ya, kita hanya yang tahu hanya Allah ya. Ya, kadang-kadang kita ini terjebak kepada aspek sosiologis saja. Islam KTP, Islam sebutan, Islam wah karena kita apa itu di KTP kita Islam ya. Ya kita belum tentu, belum tahu. Orang Cina yang tidak mengatakan apa itu, ya belum tentu menurut kita mungkin bukan Islam, tapi menurut Allah itu Islam. Nah, itu loh. Jadi kita harus hati-hati. Ya, mengukur ya. Kita punya limitation, al-hudud. Kita punya keterbatasan. Nah, kita tidak boleh terlalu over ya, over menilai orang lain itu. Karena apa? Innallaha ahkamul hakim. Allah yang paling tahu. Kita ya sebatas yang bisa kita tahu. Nah, disitulah yang paling penting bahwa yang diridhoi oleh Allah kepada semua para rasulnya itu ada Islam. Sehingga wala yaqbal ghairah huwal Islam. Ya tidak bisa, memang tidak diterima, yaitu dalam rangka Islam itu mengajarkan ketaatan, ubudiyah, yaitu dengan mengikuti Rasul. Karena kita tidak mungkin bisa mengenal Allah itu tanpa melalui perantara. Gimana kita mengenal itu? Tanpa melalui Rasul. Jadi umat Nabi Adam yang melalui Adam, umat Nabi Musa melalui Musa. Karena itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi mengenal Tuhan, mengenal diri sendiri aja susah. Mengenal apa itu ibu sendiri, adik sendiri, saudara sendiri, tetangga sendiri, apalagi mengenal Allah. Tidak mungkin. Ya perlu ada. Makanya perlu ada utusan. Nah, utusan itu namanya messenger, prophet. Nah, untuk bisa memberikan penjelasan. Oke, selanjutnya. Nah, inilah. Makanya kan Sayyidina Umar itu nahnu qaumun azzana Allah bil Islam. Kita ini kaum yang kita ini menjadi berubah, menjadi mulia karena Islam. Begitu hebatnya Islam, kata Sayyidina Umar. Dulu Sayyidina Umar itu anaknya saja dibunuh. Itu. Coba itu. Itu kan sangat biadab ya. Karena apa? Belum tahu ajaran Islam ya. Wah, membunuh orang, membunuh apa itu. Nah, itu dulu. Ya, tapi kemudian setelah datang Islam, Sayyidina Umar berubah. Masya Allah, menjadi disegani oleh lawan maupun kawan. Kenapa? Menjadi mulia, menjadi hebat, menjadi besar. Gitu. Jadi, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Ya. Fa in ibtaghaina al-'izzah bi ghairihi adzallana Allah. Nah, kalau kita mencari kehebatan, kesuksesan, tapi dengan cara yang lain, maka yang kita dapat apa? Adzallana Allah, kita terpuruk ya. Walaupun kita menang atau hebat hanya sementara ya. Karena sudah tidak sempurna. Yang sempurna itu Islam gitu. Karena Islam itu dunia, akhirat, lahir, batin, individu, kolektif, jasmani, rohani.
Jadi itulah apa statement yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Nah, itulah. Jadi kita sebelumnya coba sebentar dulu. Sebelumnya. Nah, ini Sayyidina Umar. Nah, itu. Fa in ibtaghaina, jadi kalau kita mencari look for ya, kekuasaan selain Islam azalana. Maka nah, coba itu dia. Ya, tolong moderator itu. Nah, sudah ya? Siap. Ya, oke. Jadi itulah Bapak-bapak Ibu, mudah-mudahan dengan kita itu mengenal alamiatul Islam, universality of Islam, kita akan semakin lapang dada kita. Begitu luasnya Islam itu, begitu tingginya Islam itu. Sehingga kita juga harus lapang, kita harus mampu menerima orang lain, ya, bahwa Islam itu adalah sangat luas, ya. Nah, dengan begitu kita itu akan merasakan itu betul-betul berkah, rahmat, sehingga keberkahan itu terasa nyaman, nikmat kita dengan siapapun. Aduh, Masya Allah, itu isau salam, tebarkan salam kedamaian itu. Nah, jadi tidak ada alasan lagi kita itu membenci orang, bercuriga kepada orang, berprasangka kepada orang, karena itu semuanya against, ya Bapak, itu Islamic values, semuanya bertentangan. Subhanallah. Nah, itu. Nah, kita semua yang punya kewajiban, terutama orang yang punya ilmu, kata ilmu itu adalah orang yang alim, itu orang yang ulama waratsatul anbiya. Nah, kita penerus Nabi, yaitu kita nggak punya harta, tapi kita punya legacy dari Rasulullah. Yaitu yaitu ini ya, nilai-nilai yang harus kita luruskan, kita tegakkan, sehingga betul-betul kita merasakan betul-betul Islam rahmatan lil alamin, blessing kepada kita, juga keluarga kita, tetangga kita, bangsa kita. Subhanallah. Dan mudah-mudahan nanti dengan Islam itu kita akan izzah, kita akan bangkit, kita akan jaya, itu ya. Islam itu, dan tapi Islam yang tidak sempit, Islam yang tidak menakuti, tapi tidak, Islam yang memberikan keberkahan, kenyamanan orang lain. Masya Allah, welcome. Jadi itulah sekedar pemantik, pancingan diskusi kita. Mudah-mudahan kita bisa meluruskan misconception, misunderstanding, perception tentang Islam, sehingga Islam itu dirasakan oleh kita bukan sebagai prison, sebagai fences, pagar-pagar atau penjara, tapi sebagai bridge, yaitu jembatan yang menghubungkan kita dengan sesama, menjadi juga tunnel, ya, terowongan yang kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, sehingga kita merasakan ukhuwah, antara kemanusiaan, ukhuwah basyariyah, yaitu bukan hanya ukhuwah diniyah, bukan ukhuwah wataniyah, tapi ukhuwah basyariyah yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, mudah-mudahan kita oleh Allah dibukakan pikiran dan hati kita. Saya pikir itu moderator. Nah, saya mohon nanti bisa ditambahkan di sini ada guru kita, Prof. Imam Suprayogo, ya, ini supaya bisa melengkapi. Juga ini Prof. Anis ini nanti saya berharap juga bisa memberikan komen, ya, juga Prof. Asep dan Prof. Gufron. Kita sudah lama nggak mendengarkan tausiahnya Prof. Gufron ini. Beliau ini walaupun profesor tapi juga kiai itu. Ya, oke. Saya kembali ke moderatornya. Mungkin kita langsung ya, Iya, Prof. Silakan. Kita langsung, saya mohon. Ada Prof. Budi Jatmiko juga. Oh, Prof. Budi Jatmiko. Ya, nanti saya minta juga pandangan Pak Budi Jatmiko. Beliau ini adalah Ketua APISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia. Ya, oke. Pertama kami mohon kepada Prof. Kiai Imam Suprayogo. Silakan, Prof. Imam. Di unmute dulu, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, saya muliakan Profesor Abdul Wahid, guru saya, dan juga para guru besar, para peserta ngaji, jadi murid bersama-sama ini. Saya senang jadi murid, jadi santri. Walaupun dari jarak jauh, saya sebetulnya sudah kepingin ngaji sama Gus Wakid itu udah lama gitu sebetulnya. Ilmunya seperti lautan.
Apalagi tatkala bicara Islam universal ini menurut saya sudah sangat jelas sekali gitu. Sudah sangat sekali, sudah sangat terang bahwa Islam itu adalah damai. Ketika Prof. Wahid tadi bicarakan bahwa kita ini sama, yang saya ingat ini gitu Prof, bahwa manusia itu sebetulnya kan bisa dilihat dari dua unsur ya. Unsur zahir dan unsur batin. Zahirnya berbeda-beda gitu kan. Yang ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Dari sisi zahirnya itu kan berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi di situ itu kan diteruskan untuk apa? Lita'arafu. Kalau manusia itu tidak berbeda-beda kan sulit itu untuk mengenal satu sama lain. Saya seringkali bayangkan umpama manusia itu seperti telur gitu kan. Telur bebek atau telur ayam, sama. Sulit itu mengenal satu sama lain itu. Karena itu berbeda-beda ini. Tetapi di tengah-tengah yang berbeda itu kan ada aspek ruhani sebetulnya. Ruhani, ruh yang dari aku, dari Allah. Yang roh itu ditiupkan ketika manusia berada di tubuh ibu 4 bulan 10 hari. Yang Qur'annya mengatakan summa sawahu wa nafakha fihi mir ruhihi. Roh itu ternyata kan sama. Kalau dari sisi fisiknya ada orang Madura, orang Jawa, orang Bali, orang Jepang, orang Eropa, lalu orang Amerika yang berbeda-beda kulitnya ini, tapi ternyata di dalam diri orang itu ada ruh yang itu tidak pernah dikenal. Ada ruh Amerika, ruh Rusia, ruh Jawa, ruh Madura, ruh Banten, tidak ada itu. Yang itu sama ruh itu. Ruh itu disebut dengan iman, disebut dengan nur, disebut dengan kitab. Ruh ini. Dan ruh ini yang disebut iman ini ternyata kan sama, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sesama roh itu saudara gitu. Jadi saya pikir benar banget itu penjelasannya Yai saya itu benar banget itu. Tidak ada roh yang berbangsa-bangsa, tidak ada. Roh itu sama. Yang roh itu disebut iman, disebut mukmin, innamal mu'minuna ikhwah. Itu kan seringkali kita mengira iman yang kita iman ini, yang lain tidak. Padahal sebetulnya kan bukan gitu. Semua roh itu adalah saudara. Karena itu tidak ada alasan kita saling benci, membenci, itu memang tidak ada itu. Yang membenci itu adalah hawa nafsu kita. Lalu yang kedua yang saya terkesan sekali apa yang disampaikan oleh Gus Wahid itu mengingatkan saya kepada ayat yang waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Bahwa pada diri seseorang itu, pada diri seseorang sebatang manusia itu ada potensi kafir, ada potensi mukmin. Seringkali kita memaknai seolah-olah yang mukmin kita, yang kafir orang lain. Padahal mukmin dan kafir itu ada pada diri kita masing-masing. Ya di dalam diri kita itu ada mukmin, yang di dalam diri kita ini ada kafir. Bukan lalu kemudian kita katakan mukmin, orang sana dikatakan kafir, lalu musuh kita. Padahal musuh yang paling berat itu adalah kafir yang ada pada dirinya sendiri. Kafir yang ada dirinya sendiri itulah yang harus kita musuhi. Itu kan a'da'atwi nafsuka allati baina jambaika, bahwa sebenarnya musuh yang hendaknya kau kalahkan itu musuh yang ada pada dirimu sendiri. Kafir yang ada pada dirimu sendiri.
Jadi pada diri sendiri itu ada unsur mukmin dan unsur kafir. Kafir itu juga memang harus dikalahkan, tapi yang dikalahkan itu adalah kafir yang ada pada dirinya sendiri. Menang kepada dirinya sendiri itulah sebetulnya cita-cita Islam. Karena itu kita tidak boleh, tidak ada perintah untuk melihat orang lain. Melihat orang lain itu kan tidak ada perintah. Tapi perintah itu justru melihat pada diri sendiri. Iqra kitabaka kafa fi nafsika yaum alaika hasiba. Bacalah dirimu sendiri pada hari ini. Dan cukup dirimu sendiri menghitungnya pada hari ini. Jadi kita ini ada kekeliruan saya kira dalam beragama itu. Kita kok lalu menilai orang lain padahal kita tidak pernah mendapatkan mandat dari Tuhan untuk menilai orang lain. Kita itu dapat mandat dari Tuhan untuk menilai diri sendiri. Kalau punya musuh, maka musuh yang dimaksud adalah musuh yang ada pada dirinya sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini kan apa yang disampaikan oleh Yai Prof. Gus Fakih kan benar banget itu sebetulnya itu. Nah ini kesan-kesan seperti ini, Prof, yang saya dapatkan dan indah sekali itu. Ceramahnya Prof. Abdul Wahid itu indah sekali. Saya baru kali ini diundang itu. Maka ketika saya dapat lihat WA, insya Allah Prof, saya akan datang. Dan alhamdulillah saya mendapat banyak hal. Alhamdulillah. Dari kiai profesor yang pernah jadi duta besar di berbagai negara ini. Lalu kemudian kelihatannya macam-macam, intelektualnya kelihatan, santrinya kelihatan, cendekianya kelihatan, profesornya juga kelihatan. Maduranya yang sudah hilang itu jadi. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa nih, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini alhamdulillah kita berkah ini, dapat pendalaman ini. Ini saya ini kangen sama guru saya ini. Ini ada Prof. Lukman Hakim ini. Ini apa kabar Prof ini? Guru besar di Unibrau ini. Nah, mohon ya, gimana Mas Lukman ini walaupun beliau profesor tapi karena saya menganggap beliau ini orang tua kakak ya, saya panggil beliau Mas Lukman ini. Silakan. Halo Mas Lukman ini sudah kangen saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya kira sejauh yang tadi disampaikan itu diterima oleh orang Islam. Jadi tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Semuanya sudah setuju saya. Cuman di mata orang non-Islam, Islam itu tidak universal. Islam itu tidak inklusif, eksklusif. Bahkan menyebut mereka dengan sebutan-sebutan yang memojokkan, misalnya al-kafirun, infidel. Kemudian kalau orang Jawa bilang nyukur nih, nyukur itu apa ya bahasanya? Misalnya bahman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba itu dan seterusnya itu. Jadi seakan-akan Islam itu memang tidak universal. Universal itu dalam perspektif Islam aja. Di luar sana orang melihat Islam itu sepihak, memojokkan, tidak bisa menerima. Dan memang faktanya begitu. Karena memang Tuhan orang-orang non-Islam itu adalah kepentingan dirinya sendiri. Mereka dibimbing oleh hawa nafsunya sendiri-sendiri. Merasa superioritasnya sendiri-sendiri gitu. Nah ini jadi tugas kita adalah menurut hemat saya bagaimana menyajikan Islam itu universal seperti yang diinginkan oleh Islam itu dalam bahasa bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Karena di luar sana kita tuh belum dilihat universal.
Jadi di dalam kita memang ya, tadi sudah banyak diungkap. Saya kira tidak perlu mengulang lagi. Tapi hati-hati, ya, hati-hati karena di luar sana kita tuh tidak dipandang tidak seperti itu. Insyaallah. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini saya kangen sama Prof. Gufron ini. Prof. Gufron, can you hear me ini? Iya, ya sepatah dua kata Prof. Gufron. Saya dengarkan aja dulu. Oh, oke, kita sementara pindah ke Prof. Budi Jatmiko. Ya. Mas Wai, terima kasih. Ya, Mas Budi ya. Udah bagus sekali tadi udah mendengar dan info yang sangat menarik ya. Memang kita ini menjadi tertuduh ya, apalagi sekarang rasanya Islam itu tidak menjadi rahmatan lil alamin ya. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam surat Al-Imran itu, waman yabtaghi khairal islami dina yafalana yaquluna minhu wa huwa fil akhirati. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali tidak akan diterima agama itu. Tetapi ya memang di luar di sana kita kurang populer lah orang Islam. Mungkin banyak melihat sejauh ini dilihat dari personalitinya. Oleh karenanya kita semua yang ada di Zoom meeting ini mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang yang bisa mencerminkan bahwa Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, Islam itu adalah segalanya, sehingga bisa dilihat secara kafah ya, udkhulu bisilmi kafah, orang yang berada dalam barisan-barisan Islam itu menjadi orang yang indah. Namun demikian, Gus Wahid ya, tadi sudah dijelaskan sangat gamblang sekali bagaimana the universal of Islam ya. Islam itu adalah sesuatu yang sangat universal, akan terlihat manakala kita semua, mohon maaf, bisa memperlihatkan jati diri kita bahwa kita adalah betul-betul menjadi suri toladan. Itu yang sulit kelihatannya. Nah, sementara misalnya dalam hal ini dunia pendidikan itu masih melakukan transfer of knowledge saja, tidak menurunkan ke dalam sebuah kolbu. Ya, jadi rasanya kalau dalam bahasa umumnya itu kita hanya bisa melahirkan output saja. Jadi kalau ditanya nilai-nilai kebenaran, dia tahu bahwa bohong itu dosa, tapi ternyata dia berbohong. Nah, di situ keuniversalan seseorang terlihat tidak tercermin bahwa seorang muslim itu dalam proses pembelajarannya di dunia pendidikan itu harus sampai mencapai kekafahan. Kalau dia menyatakan diajarkan oleh ustadz, oleh guru bahwa berbohong dosa, artinya dia hanya bukan di otak saja, tapi kolbunya juga. Dia sendiri tidak melakukan kebohongan. Nah, ini luar biasa kalau ini bisa dilakukan. Nah, seperti halnya pada saat kita diajarkan sholat, kita akan senang pada saat anak kita sholat. Ya, cukup di situ. Padahal sholat yang sesungguhnya di dalam Islam yang secara universal itu akan tercermin. Sholat itu seorang yang menegakkan sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau itu sudah dilakukan secara outcome, berarti ini kita sudah terlihat bahwa seorang mukmin harus mencerminkan bahwa dirinya adalah mencirikan seorang yang atau mukmin yang mencerminkan keuniversalan, sehingga bisa diterima.
Nah, yang sering terjadi kita tidak semacam itu, sehingga kita banyak tidak diterima oleh saudara-saudara kita yang non-Muslim. Saya kira terima kasih Gus Wahid dan teman-teman semua yang memberikan. Terima kasih Mas Budi. Nah, kita ingin dengar ini Prof. Anis ini, mantan rektor UI, terus juga Prof. Tri Hanggono, mantan rektor Unpad ini, beliau juga ulama ini, ya perlu kita dengarkan ini. Silakan Prof. Anis dulu, Prof. Anis sudah kangen ini tausiahnya. Gus Wahid, ya, tadi isi ceramahnya luar biasa ya, dan saya jauh lah makomnya dengan Pak Gus Wahid lah. Tapi intinya saya menyimak tadi disampaikan oleh Prof. Jatmiko, ya, juga dari yang lainnya tadi. Memang intinya bagaimana kita menyikapi apa yang memang disampaikan tadi ya. Saya tertarik dengan slide yang disampaikan oleh Gus Wahid itu terkait dengan Islam teach, tolerance dan sebagainya. Ya. Nah, tentu tidak mudah kita untuk bisa menjalankan seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Jatmiko tadi. Ya, bagaimana kita, contohnya yang mudah aja, melaksanakan sholat itu kan kita masih pada tatanan menggugurkan kewajiban. Yeah. Sebetulnya kan mendirikan sholat, bukan menjalankan sholat. Ya. Kita ini belum mendirikan sholat. Yang penting kewajiban kita menjalankan 5 waktunya, kita taat terhadap itu, tapi belum mendirikan sholat. Jadi ya kalau ingin menjadikan Islam sebagai universitas itu kita harus naik derajat ke ihsan. Jadi jangan cuma Islam saja, tapi kita ihsan ya. Bagaimana kita bisa menjalankan semua yang memang diajarkan. Nah, tentu yang paling mudah sekali ya kita perbanyak berbuat kebaikan, itu aja. Kalau saya melihatnya perbanyak berbuat kebaikan, jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan. Insya Allah orang akan menilai kita sebagai orang Islam yang memang universal itu. Jadi kita wujudkan oleh diri kita sendiri. Bagaimana kita selalu berbuat banyak kebaikan dan tidak pernah lelah berbuat kebaikan. Itu sedikit saja dari saya. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Masya Allah. Terima kasih Prof. Anis. Nah, kita minta ini mohon tausiahnya Prof. Tri Hanggono ini. Itu. Baik, silakan Prof. Ya, Hanggono. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gus Wahid dan saudara-saudaraku. Alhamdulillah malam ini saya dapat banyak sekali inspirasi dan menjadikan saya merefleksikan diri bagaimana memang menjalankan Islam yang universal tadi. Paling tidak malam ini dari refleksi itu yang saya pikirkan, dari kalau kita semua meyakini universalitas tadi, insya Allah itu akan terpancar pada universe secara keseluruhan. Jadi seperti Prof. Anis tadi, ya dimulai dari kita. Nah, dalam pandangan saya pribadi, tadi yang disampaikan Gus Wahid bahwa universe itu bukan hanya untuk manusia sebetulnya. Dalam life science yang saya pelajari sebetulnya itu creature yang paling sempurna yang Allah ciptakan, di situ terjadi universalitas juga. Tadi Prof. Imam Suprayogo menyampaikan universe-nya di rohnya sebetulnya. Padahal kalau kita melihat zat ciptaan itu juga sangat universal sebetulnya. Dan di sana muncul sisi-sisi kepatuhan. Kalau mau kita pahami dengan baik. Maka kalau Gus Wahid tadi mengatakan satu kuncinya membaca sebetulnya. Dari membaca universe ini, di sanalah sebetulnya kita juga bisa merefleksikan pada diri kita tentang universalitas Islam tadi. Itu paling tidak yang bisa saya share dari apa yang malam ini saya banyak peroleh untuk bisa direfleksikan gitu. Kebetulan kalau kita melihat proses yang terjadi di dalam sel, reaksi molekul yang terjadi di dalam tubuh kita, itu patuh betul itu sebetulnya. Dan itulah universalitas yang terjadi dalam diri kita yang harus kita pancarkan pada yang lain sebetulnya. Terima kasih, Gus Wahid. Masya Allah, luar biasa ini.
Ya. Semua bertasbih ya, seluruh tubuh kita itu. Allah. Ini Prof Gufron. Betul. Prof Gufron bisa apa ini kangen satu kata dua kata ini Prof Gufron? Sudah kangen ini Prof Gufron. Ayo silakan Prof Gufron. Iya, baik Gus Wahid. Waduh, saya kira udah cukup lah mendengarkan semua ini. Luar biasa semua ini. Mas Trianggono Ahmad apalagi ini ya tadi luar biasa tuh. Jadi saya kira mengenai universality Islam itu kan semua nilai-nilai Islam ya menurut saya sih universal. Nggak ada yang nggak universal. Esensi dari penyerahan diri dan semua tunduk, saya kira itulah esensi dari universalitas dan asal kebaikan itu ya dimanapun nilai teaching Islam itu ya pasti bisa diterima gitu. Dan makanya kadang-kadang itu di dalam Al-Quran itu apakah bahkan disebutkan ya Majusi, Nasrani ini asal beriman dan menyerahkan dan itu kan esensi sebetulnya Islam, cuman masanya saja yang berbeda gitu. Jadi asal kita berbuat baik gitu tadi sebetulnya dan penyerahan diri dan ada keimanan kepada Allah kecuali ya itu disayangkan nanti kalau sudah menyerahkan diri, sudah berbuat baik tapi tidak beriman. Nah, kalau kita beriman, nah ini masalahnya kan harusnya menurut saya di dunia ini antara katakanlah orang yang beriman ya, beragama, umpamanya orang Israel, orang Kristen, orang ini semua kan beriman sebetulnya. Cuma masanya yang berbeda gitu. Jadi, nah Islam sebagai turun terakhir itu kan memberikan satu koreksi-koreksi karena setiap turun agama itu ada perbaikan-perbaikan sesuai dengan zamannya gitu. Nah kebetulan Islam turun terakhir gitu. Jadi sebetulnya esensinya hampir semuanya sama dan itu merupakan saudara yang beriman yang sebetulnya tidak ya atau sedikit berbeda itu yang tidak beriman sebetulnya. Itu jadi menurut saya sebetulnya semuanya itu sama. Cuma di dalam kehidupan ini akhirnya kan kadang-kadang nah memanfaatkan ya untuk dirinya gitu. Jadi nilai-nilai ataupun apa yang dalam tanda petik sebetulnya itu harusnya kalau yang nilai universal itu untuk kebaikan semuanya, untuk orang lain, untuk umat, untuk masyarakat. Ya. Tapi ini lebih banyak digunakan, bahkan kadang-kadang memakai nilai-nilai tadi untuk kepentingan dirinya gitu. Masya Allah. Ini yang kemudian menurut saya tidak jadi universal. Tapi selama bahwa nilai-nilai penyerahan diri dan ada keimanan tadi dan berbuat baik kan sebagai khalifah fil ard gitu, sebagai wakil Allah di bumi ya, untuk berbuat baik gitu. Saya kira menurut saya begitu itu Gus. Masya Allah, luar biasa ini Prof Gufron ini. Terima kasih banyak ini. Alhamdulillah ini kita ada di sini Prof Hasanuddin ya. Ini Prof Hasan, Kang Hasan sama Prof Fauzi Sulaiman ini dari TB ini. Nah, itu apa kita minta sepatah dua kata ini Kang Hasan, Prof Hasan, are you there? Ini wah ini mungkin yes. Ya, oke. Nah, mohon satu kata, dua kata, Kang Hasan ini. Kangen ini, pandangan Prof Hasan ini. Ayo, Prof Hasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf tadi Mas Wahid dan teman-teman saya terlambat sedikit. Tapi saya tadi sempat, ya saya setujulah semua. Apalagi dari tambahan dari Pak Imam tadi itu ada konsep menarik bahwa tentang ruh kita ini semua sama ya.
Tapi masalah universalitas ajaran Islam kita sebenarnya udah tidak terlalu masalah. Cuma memang ini mohon maaf ini ya, nyuwun sewu. Dulu teman saya di Amerika yang mengatakan, untung saya masuk Islam itu sebelum saya mengenal orang-orang Muslim gitu ya. Jadi ada teman yang masuk Islam tapi dia belajar dari ajaran-ajaran Islam murni dan kemudian dia bisa bertahan. Tapi ada teman yang masuk Islam setelah mengenal teman-teman komunitas Islam di Amerika, dan setelah berapa lama dia kembali akhirnya dicari-cari tidak ada, ternyata dia pindah ke Buddha. Jadi seperti kita sadari semua ini jadi masalah. Mungkin ada perbedaan antara idealita ajaran Islam dengan realitas, mohon maaf ya, mungkin oknum-oknum yang tidak mencerminkan Islam. Saya pikir Syekh Muhammad Abduh pernah mengatakan di negara-negara Islam kita menemukan bukan orang-orang yang mengamalkan Islam, tapi di negara-negara non-Islam kita menemukan orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam. Nah ini jadi pertanyaan saya juga Mas Wahid ini kenapa sering terjadi? Dan kalau kita pelajari sejarah dari zaman dulu pun, kalau misalnya semua agama Islam, dari zaman Bani Israel sampai sekarang selalu tidak tahu manusia ini memang bandel atau apa, jadi selalu antara kelakuan manusia dengan ajaran agamanya itu tidak pernah match. Apa memang ini nggak tahu Pak Imam Prayogo bisa menjelaskan apa sunatullahnya begitu ya? Manusia ini tidak pernah klop dengan ajarannya. Saya juga sendiri kadang-kadang bingung gitu, kok selalu ya di negara kita mayoritas Muslim, tapi korupsi paling tinggi dan segala macam ini itu ya, pelanggaran hukum di mana-mana. Nah ini bagaimana ini Mas Wahid dan teman-teman? Saya justru pengen nanya ini sekarang nih. Terima kasih Mas Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini nanti biar yang jawab Prof Imam Prayogo. Tapi ini ada di sini ada Prof Fauzi nih. Ini saya kangen ini. Beliau ini duta besar dulu di UNESCO ya. Nah saya pernah ditakdir beliau di Inggris pada saat beliau bertugas di London ini. Ini Prof Fauzi. Sepatah dua kata Prof Fauzi, silakan Prof Fauzi. Terima kasih banyak Gus Wahid, ya sangat menarik sekali, sangat inspiratif, menambah keimanan kita semuanya kayaknya tadi itu ceritanya dari Pak Gus Wahid. Saya mendengarkan full Pak, tadinya mau sebentar aja tapi akhirnya saking menariknya saya mendengarkan sampai full. Padahal besok harus ngajar ya. Iya, besok kuliah jam 9. Jadi biasanya saya baca-baca dulu, tapi saya pikir ini lebih penting lagi daripada yang besok. Oke, silakan. Iya, Gus Wahid, cuman ini aja ya mungkin merefleksikan apa yang Pak Hasanuddin tadi sampaikan itu adalah mungkin banyak juga orang Muslim itu yang berada di negara yang lebih miskin lah. Ya, dengan demikian tabiat orang-orang miskin itu ya agak sedikit banyak tercerminkan juga gitu dari perilaku kita. Malah kelihatannya banyak negara kaya yang lebih quote-unquote Muslim daripada negara yang lebih banyak. Ya, kalau saya pikir kalau kita nanti bisa memperbaiki taraf hidup kita, saya yakin kita juga akan bisa seperti negara-negara kaya itu yang lebih Muslim daripada kita sekarang. Insya Allah itu bisa terjadi Gus Wahid. Itu mungkin sembang saran saya. Terima kasih Gus Wahid. Selamat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, ini Prof Imam Prayogo, mohon bisa bantu menjawab pertanyaan Prof Hasan. Terima kasih Prof. Sebetulnya pengetahuan saya itu dulu saya peroleh dari Gus Wahid sebetulnya. Jadi begini, kalau kita melihat Al-Quran, lalu kemudian kita lihat siapa sih sesungguhnya manusia itu. Manusia itu di dalam Al-Quran diberi 4 sebutan. Ialah insan,
lalu kemudian Anas, Al-Bashar, lalu Bani Adam. Keempat sebutan ini selalu menggambarkan betapa sulitnya untuk diurus manusia itu. Disebut insan misalnya, itu ada kalau tidak salah 80 kali dalam Al-Quran. Innal insana li rabbihi lakanut. Manusia itu kepada Tuhannya saja itu ingkar. Innal insana la yadgha. Manusia itu selalu berlebih-lebihan. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu selalu berkeluh kesah. Jadi apa saja mengeluh. Innal insana lafi khusrin. Selalu merugi. Innal insana ladulmun mubin. Dolim yang nyata. Doluman jahula. Dolim dan jahil lagi. Kafuro, jidala, suka berdebat. Pokoknya disebut insan itu selalu susah. Karena itu untuk diperbaiki susah. Apalagi kalau sudah dinamain nas. Itu selalu digandengkan dengan jin. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Lalu kemudian lakot khalaqnal insana apa namanya? Lakot khalaqtul jinna wal insa. Itu selalu digandengkan dengan jin. Manusia itu kalau disebut nas, itu selalu digandengkan dengan jin. Maka mesti kita pikir, mungkin kita-kita ini temannya jin. Sehingga lalu kemudian sulit diajak menjadi bagus itu. Jadi itu disebut itu. Karena itu manusia ketika disebut dengan anas, disebut insan, disebut al-basar, disebut dengan, tidak ada yang dikaitkan dengan surga. Tidak ada itu. Selalu digandengkan dengan surga itu tidak digandengkan dengan manusia. Tapi digandengkan tatkala manusia itu sudah menjadi mukmin. Sebutan-sebutan apa namanya, seruan-seruan yang dikaitkan dengan surga itu selalu dikaitkan dengan mukmin, bukan dengan manusia. Maka lalu saya menarik kesimpulan, memang manusia itu harus di-mi'rajkan lewat sholat untuk menjadi mukmin. Agar apa? Agar diseru untuk masuk surga. Mungkin mereka sudah Islam, tapi belum menjadi mukmin yang sebenarnya. Tatkala menjadi Islam, maka lalu kemudian ya salat, tetapi lalu masih mengerjakan pekerjaan yang tidak bagus. Karena apa? Islam yang masih insan, insan yang masih anas, insan yang masih al-basar. Maka perlulah kalau Rasulullah itu mi'raj ke mustawa, maka lalu kita harus mi'raj dari umat manusia itu, dari insan, dari anas, menjadi umat Muhammad. Lewat apa? Lewat sholat yang khusyuk. Saya kira saya itu, Gus, saya dapat penjelasan dari Gus Wakid dulu, ingat saya begitu itu kan. Luar biasa ini, Masya Allah. Ingat saya begitu. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan bagaimana kita sebagai manusia itu bisa mi'raj. Rasulullah juga mi'raj. Kalau Rasulullah mi'raj ya ke mustawa menghadap Allah, lalu kita mi'raj kita itu jadi umat dari umat manusia menjadi umat Muhammad. Umat Muhammad itulah yang disebut dengan mukmin. Itulah sebetulnya yang diseru untuk masuk surga. Terima kasih Gus. Mohon maaf. Terima kasih Prof. Imam. Ini saat terakhir ini saya minta kepada Prof. Mukhlis ini, mantan Irjen kita ini. Prof. Mukhlis ini. Satu kata, dua kata ini Prof. Mukhlis ini. Masya Allah. Assalamualaikum, Gus. Sebetulnya saya menikmati terus tadi pertanyaan Kang Hasan, penjelasan Prof. Imam Prayogo. Keren tuh, keren. Menurut saya ada satu problem aja, Gus, sebetulnya yang di umat Islam itu. Umat Islam itu belum mendefinisikan atau belum merumuskan nilai-nilai universal itu ke dalam bentuk etos kerja. Sehingga nilainya cukup bagus, universal, tapi ada kesulitan bagi umatnya, nilai-nilai itu diturunkan di dalam praktek sehari-hari, di etos. Itu yang agak membedakan dengan etik Protestan, spirit of capitalism gitu. Ya, nilai-nilai apa yang bagus-bagus, disiplin,
kreatif, kerja keras, apa tadi itu yang universal begitu. Itu dipahami, tetapi tidak menjadi etos ya. Dia ada di dalam pikirannya, tetapi dia tidak ada di tingkat praksis. Ini problem kita, saya kira. Sehingga kita tidak melihat Islam di Indonesia, tapi kita melihat Islam di Selandia Baru gitu loh. Kita tidak melihat Islam di Pakistan, tapi kita Islamnya di Eropa gitu. Nah, itu ada problemnya di situ. Ada jarak. Nah, jarak ini yang harus kita dekatkan supaya nilai-nilai universal itu tercermin di dalam praksis kehidupan kita sendiri. Saya kira itu aja, Gus, catatan saya kecil. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Ini alhamdulillah. Ini rupanya ada Prof. Tafdil ini. Ini mungkin ya terakhir ini. Prof. Tafdil masih menyimak ini apa Prof. Tafdil Husni ini dari Andalas ini. Mantan rektor Andalas ini. Prof. Tafdil. Oh, kelihatannya ini. Halo. Wah, kelihatannya sudah tidak menyimak ini. Mungkin masih ada kegiatan yang lain. Nah, Bapak Ibu, ini kita kelihatannya sudah cukup. Ini mudah-mudahan Allah membuka hati dan pikiran kita untuk terus-menerus mendapatkan pemahaman, dan mudah-mudahan nanti dari pemahaman yang baik dan yang benar itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dengan baik ya. Dan alhamdulillah kita di sini saya melihat ada Gusli ini ya tokoh Indonesia yang ada di Saudi. Gusli, apakah bisa menyimak ini? Gusli An-Namiri? Oh, ini tidak ada ini. Nah, ini ada dari Mekah ini. Beliau ada di Saudi Arabia. Jadi kita tutup. Nah, mohon dengan hormat kepada Prof. Imam Suprayogo untuk memimpin doa. Mudah-mudahan pertemuan kita ini penuh dengan berkah dan betul-betul oleh Allah dibimbing sehingga kita semuanya bisa memahami dan mengamalkan Islam seperti yang diharapkan oleh Rasulullah, sehingga memberikan keberkahan, keselamatan, kasih sayang kepada semuanya. Amin. Silakan Prof. Imam. Gus, sebelum ditutup sebentar, setengah menit. Oke, silakan. Gus. Ya, silakan. Jadi saya nambahin tadi untuk Prof. Suprayogo ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa tadi kenapa kita sulit orang Indonesia, padahal banyak orang Islam tapi tidak sesuai dengan ajarannya Islam. Satu hal yang menarik di dalam surat An-Nisa 59 ya, atullah rasul ulil amri minkum. Ya, di situ sebenarnya titik tekannya kita tidak taat pada Allah, kita tidak taat pada Rasul, dan kita tidak taat pada pimpinan. Nah, sejauh itu kita bisa mentaati semua, insya Allah itu akan jauh lebih mudah. Nah, bagaimana taat kepada pemimpin, itu yang jelas juga kita harus memilih pemimpin yang benar-benar menurut ajaran Islam dan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Saya kira bagaimana Madaniyah ya, yang dicita-citakan oleh semua umat Islam itu bisa terjadi di Indonesia, seperti bagaimana Rasul memimpin negara Madaniyah. Saya kira tambahannya itu. Terima kasih. Silakan didoain. Terima kasih Mas Budi tambahannya. Ya, kita mudah-mudahan kita terus berlanjut silaturahim kita, ya tatap muka kita walaupun melalui virtual. Silakan Prof. Imam Suprayogo untuk memimpin doa. Itu kita tutup. Silakan. Terima kasih Pak Tambahan, Pak Budi, luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim azim sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'ana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa kullu ibadatina kama taqabbal ta'ala anbiya'ika wa awliya'ika wassalikin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'as syahidin. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika
warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Wahid, Mbak Andi Mariam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak, Prof. Makasih banyak, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi foto belum?